Bab 430. Harvey tersenyum dan berkata, Veronica, jangan pikirkan itu, berikan saja hak agensi ke Yongxing Department Store. Ah, kenapa? Suara curiga Sen Veronica terdengar. Saya kenal ketua Yongxing Department Store. Dia memiliki karakter yang baik. Saya merasa lebih nyaman berbisnis dengannya. Harvey menjelaskan sedikit. Saudara Harvey, Anda adalah ketua dewan. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Terserah orang untuk mendengarkan Anda. Setelah setengah jam, mobil tiba di Blue Bridge Club. Seluruh clubhouse terlihat elegan dan sederhana, memperlihatkan sentuhan kemewahan. Mencari saudara. Setelah turun dari mobil, Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya menyapa mereka, termasuk Jian Hen dan Matt Dao. Namun, agar tidak menarik perhatian, keduanya membungkus pedang di tangan mereka dengan lapisan kain hitam. Harvey mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, posisi ini adalah pilihan yang baik. Kalian sangat cepat. Anda baru tiba kemarin, dan Anda telah menjual klub begitu cepat. Bagaimana mungkin? Zhao Tianxun tersenyum dan menjawab, klub Jembatan Biru adalah milik keluarga He. Tuan He Yingji mendengar bahwa kami akan datang ke Rongcheng, jadi dia memberi kami tempat ini sebagai benteng. Itu dia. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Omong-omong, Saudara York, Tuan He memiliki sebuah villa di Zhuohai Royal Garden di Rongcheng, dan dia juga meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Zhao Tianxun mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada Harvey. Ketika Harvey mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis. Orang ini He Yingji terlalu jujur, dia memberinya 2 jimat sendiri, dia merasa kasihan, jadi dia memikirkan cara untuk memberinya sesuatu. Harvey mengambil kunci itu, saudara-saudara, masuk dan katakan. Segera, Harvey dan rombongannya datang ke sebuah kotak yang luas dan terang. Harvey menyalakan sebatang rokok dan bertanya, apakah kedua pria itu, Gao Zhenyang dan Sui Tianhao telah melakukan sesuatu dalam 2 hari terakhir ini? Kedua pria itu Gao Zhenyang dan Sui Tianhao tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Zhao Tianxun menjawab. Lalu apakah mereka sudah menghubungi orang asing? Harvey bertanya lagi. Aku belum menemukannya. Zhao Tianxun menggelengkan kepalanya. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxun, kita harus mengirim seseorang untuk mengawasi Gao Zhenyang dan Sui Tianhao akhir-akhir ini. Tidak sulit untuk melenyapkan kedua orang ini, tetapi tujuan utama kita adalah menemukan orang-orang yang mendukung mereka. Mencari saudara. Zhao Tianxun mengangguk dan setuju. Harvey menghela nafas, kalau begitu, sekarang mari kita bicara tentang bisnis serius lainnya. Zhao Tianxun dan yang lainnya segera menjadi serius ketika mereka mendengar Harvey ingin membicarakan bisnis yang serius. Harvey bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana situasi Asosiasi Wushu Fujian Selatan sekarang? Zhao Tianxun menjawab perlahan, sekarang Fu Gongcheng, Presiden Asosiasi Wushu Fujian Selatan, masih dalam keadaan koma, dan Asosiasi Wushu telah menjadi berantakan, dan orang mati setiap hari. Apalagi, sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah orang kepercayaan Fu Gongcheng dan mereka yang mendukung Fu Gongcheng. Oleh karena itu, situasi saat ini sangat jelas, dan Wakil Ketua Dong Guota hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil posisinya. Seperti apa Dong Guota? Orang-orang? Tanya Harvey. Zhao Tianxun mengerutkan kening dan menjawab, Dong Guota adalah orang yang berbahaya dan kejam, dengan kota yang dalam, dan dia termasuk tipe pria yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ketika Fu Gongcheng berkuasa, dia masih bisa menahannya. Sekarang Fu Gongcheng jatuh, dia mulai membuat gelombang. Dong Guota tidak hanya membunuh orang kepercayaan dan bawahan Fu Gongcheng, tetapi juga membunuh istri dan 2 putranya. Hari ini, Fu Gongcheng hanya memiliki 1 anak perempuan yang melarikan diri secara kebetulan dan bersembunyi di bawah perlindungan beberapa anak buahnya. Dong Guota ini benar-benar kejam. Untuk menang, bahkan anggota keluarganya pun tidak luput. Harvey menarik napas panjang, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Saya awalnya berpikir bahwa siapapun yang menjadi presiden Asosiasi Wushu Fujian Selatan adalah sama, selama Asosiasi Wushu dapat berkembang dengan mantap dan tidak akan ada kekacauan besar. Tapi melihat sekarang, jika Asosiasi Wushu Minan diserahkan kepada Dong Guota, saya khawatir tidak akan ada gejolak kecil di masa depan. Kakak York, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Qi bertanya dengan lantang. Harvey langsung mematikan puntung rokoknya, dan berkata dengan suara lantang, mulai. Semuanya, telusuri seluruh kota, dan temukan Putri Fu Gongcheng dan orang kepercayaan Fu Gongcheng dengan cepat. Juga, cari tahu di mana Fu Gongcheng sekarang. Ya. Semua orang menjawab dengan suara keras, dan kemudian meninggalkan kotak satu demi satu. Sekitar jam 9 malam. Rongcheng, Sanatorium Tiantai. Sanatorium ini terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pegunungan, dengan udara segar dan lingkungan yang tenang. Sanatorium Tiantai berada di Fujian Selatan. Asosiasi Wushu menghabiskan banyak uang untuk pembangunannya, dengan tujuan memberikan keamanan medis yang lengkap bagi para murid Asosiasi Wushu. Meskipun sudah malam, sanatorium tersebut masih terang benderang dan penuh sesak dengan orang. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz hitam mendesing dan berhenti di pintu panti jompo. Setelah mobil berhenti, 3 pemuda turun dari mobil. Ketiganya adalah Harvey, Jian Hen dan Matt Dao. Setelah pertanyaan Zhao Tianxun pada siang hari, Harvey mengetahui bahwa Fu Gongcheng berada di sanatorium ini. Apalagi sanatorium ini telah digantikan oleh Dong Guota dengan rakyatnya sendiri. Siapapun yang ingin melihat Fu Gongcheng akan dihentikan. Ketika Harvey dan ketiganya turun dari bus, 2 murid berpakaian kuning yang menjaga pintu sudah berjalan mendekat. Siapa kamu? Ada apa di sini? Kedua murid itu memandang Harvey dan ketiganya dengan waspada. Harvey tersenyum sedikit, saya teman Presiden Fu. Saya mendengar bahwa Presiden Fu sakit, jadi saya datang untuk menjenguknya secara khusus. Presiden Fu sedang beristirahat, dan tidak ada orang luar yang terlihat. Anda harus segera pergi. Seorang murid berwajah bulat melambaikan tangannya dan segera mulai mengejar orang. Harvey masih memiliki senyum di wajahnya, kami hanya akan mengunjungi dan pergi, harap akomodatif. Jika kamu mengatakan kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa melihatnya. Tidakkah kamu mengerti kata-kata manusia? Cepat, cepat. Murid berwajah bulat itu sedikit tidak sabar. Apakah hidup itu buruk? Harvey bertanya sambil menghela nafas. Kedua murid itu tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Harvey.
Namun segera, mereka hanya merasakan bunga di depan mereka, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di tenggorokan. Segera setelah itu, dengan dua benturan, dia jatuh ke tanah, darah mengalir dari tenggorokannya dan mengalir ke tanah. Wajah Jian Hen tidak berubah, dan dia perlahan menarik pedangnya. Pergi, ayo masuk. Kata Harvey ringan, lalu berjalan ke sanatorium bersama Jian Hen dan Kuang Dao. Ketika Harvey dan ketiganya berjalan ke sanatorium, mereka hanya mendengar langkah kaki datang. Segera, 20 atau lebih murid dalam pakaian pelatihan putih berkumpul, dipimpin oleh seorang pria parubaya kekar dan kokoh dengan kapalan di sendi kedua tangan dan pelipis yang menonjol. Jelas, ada pengawasan di pintu masuk sanatorium, dan orang-orang ini sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Siapa kamu, dan mengapa kamu masuk tanpa izin di sanatorium Tiantai? Pria parubaya itu memandang Harvey dan ketiganya dengan ekspresi galak di wajahnya. Harvey tersenyum ringan, kami adalah teman Presiden Fu. Kami baru saja datang ke sini untuk mengunjungi Presiden Fu, tetapi seseorang menolak untuk mengizinkan kami, jadi kami hanya bisa memaksa jalan kami. Pria parubaya itu mencibir dan berkata, Wakil Presiden Dong mendapat perintah, untuk memungkinkan Presiden Fu memulihkan diri dan memastikan keamanan, tidak ada yang diizinkan mendekati Presiden Fu. Bab 431. Tidak bisa melihat siapapun. Harvey tersenyum ringan, mungkinkah keluarga Presiden Fu tidak bisa melakukannya? Tentu saja tidak. Pria parubaya itu menjawab dengan suara keras. Lalu apa perbedaan antara kamu melakukan ini dan di penjara? Harvey menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Mata pria parubaya itu berkedip, dan dia berkata dengan marah, kami hanya untuk melindungi integritas Presiden dan mencegah orang luar menyakiti Presiden. Di mana penjara, Anda tidak perlu bicara omong kosong. Kalian bertiga, yang masuk tanpa izin pada kami malam ini. Sanatorium Asosiasi Wushu Minan juga membunuh murid Asosiasi Wushu saya, tetapi itu tidak terasa enak pada pandangan pertama. Semua orang dengarkan, ambil mereka untuk saya, dan tunggu Wakil Presiden Dong pergi. Ya. Perintah itu diberikan. Lebih dari 20 murid berpakaian putih dengan basis kultivasi di Aquayat dan Xiantian, dipersenjatai dengan pedang, menyerang Harvey dan mereka bertiga. Energi sejati mengalir, cahaya dingin berkedip, dan sanatorium yang tenang tiba-tiba menjadi berisik. Banyak staf medis yang menonton dari kejauhan, ketakutan. Anda tahu, ini adalah sanatorium Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan, dan seseorang berani datang ke sini untuk membuat masalah, apakah ini keberanian untuk memegang langit? Pada saat ini, Harvey hanya berdiri di sana dengan tenang, bahkan tidak tertarik untuk melakukan sesuatu. Jian Hen dan Kuang Dao seperti pedang tajam terhunus dan pedang berharga, langsung bertarung dengan 20 atau lebih murid. Untuk Jian Hen dan Crazy Blade, kekuatan para murid ini benar-benar rata-rata, dan sangat mudah untuk membunuh mereka. Pedang itu menonjol seperti pelangi, dan bayangan pedang itu tumpang tindih. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin murid dari Asosiasi Seni Bela Diri jatuh ke tanah, yang semuanya langsung terbunuh oleh satu gerakan. Pada saat ini, pria parubaya yang memimpin terkejut ketika melihat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan kedua pemuda ini akan begitu menantang. Buka dan tutup besar, setiap pisau, dengan tren membelah gunung dan gunung. Sebuah gesit dan elegan, setiap pedang hancur, tak terbendung. Kedua anak muda ini sepertinya terlahir untuk pedang. Kapan dua anak muda yang begitu mempesona muncul di selatan Fujian? Namun, dia dengan cepat menarik kembali pikirannya, tetapi menatap Harvey dengan cermat. Menurutnya, Harvey adalah pemimpin dari dua anak muda ini, selama dia mengambil Harvey, kedua orang itu tidak akan berani main-main. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu menginjak tanah, auranya penuh, dan energi yang menyebalkan dari tahap bawaan akhir semuanya terangkat. Terkunci. Tanah bergetar, dan pria parubaya itu langsung melangkah lebih dari selusin meter dan meninju dada Harvey. Seperti harimau turun gunung, membawa momentum menyapu ribuan pasukan. Ketika staf medis di kejauhan melihat ini, mereka semua gemetar dan berkeringat. Mereka tahu bahwa pria parubaya ini adalah salah satu orang kepercayaan Dong Guota dan sangat kuat. Tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, mereka menemukan bahwa pria parubaya ini jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Pada saat pria parubaya itu meninju, Harvey berdiri di sana, tidak bergerak, mengangkat pukulan dengan santai, dan menyapanya. Mencari kematian. Pria parubaya itu langsung tertawa setelah melihat ini. Pelatihan kungfu horizontalnya sendiri telah mencapai puncak kultivasinya. Bisakah bocah kurus di depannya ini setara dengan harimau dan macan tutul? Ledakan. Ada ledakan keras, dan kedua tinju itu bertabrakan seperti dua bola besi padat. Tampaknya seluruh sanatorium bergetar, dan daunnya berterbangan. Pria parubaya itu berpikir bahwa pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan bocah di depannya. Tapi detik berikutnya, dia merasakan kekuatan seperti letusan gunung berapi yang menyerbu masuk. KKK. Mulai dari kepalan tangan, tulangnya patah inci demi inci dan menyebar ke lengan. Ah! Pria parubaya itu menjerit, dan langsung terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah sejauh 20 meter. Dia memuntahkan beberapa suap darah, semua tulang di tubuhnya patah, dan dia segera mati. Pada saat pria parubaya itu meninggal, Jian Hen dan Crazy Blade juga memecahkan semua orang dan kembali ke Harvey. Segera, staf medis di kejauhan gemetar ketakutan. Lebih dari 20 murid seni bela diri yang kuat dibunuh oleh 3 orang dalam waktu sesingkat itu. Banyak orang memiliki pertanyaan di benak mereka. Apa asal-usul ketiga anak muda ini, dan bagaimana mereka bisa begitu kuat? Setelah melenyapkan sekitar 20 orang, Harvey dan ketiganya tidak tinggal, dan terus berjalan menuju sanatorium. Sepanjang jalan, banyak orang melompat keluar untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbunuh oleh bekas pedang dan pisau gila. 10 menit kemudian, Harvey dan ketiganya tiba di halaman yang sepi. Di depan halaman terdapat rumah bergaya rustik. Jika informasi yang ditanyakan Zhao Tianxun benar, Fu Gongcheng seharusnya ada di dalamnya. Namun, tepat ketika Harvey dan ketiganya mendekati ruangan, mereka tiba-tiba merasakan dua niat membunuh yang ganas masuk. Tanda pedang dan pisau gila itu bergerak bersamaan. Memanggil. Desir. Sebuah pedang menusuk, dan energi pedang merah darah menyapu langit, dengan niat membunuh yang sangat tajam. Dengan satu tebasan, aura biadab hitam legam itu seperti memotong duri dan ombak, dan itu sangat kejam.
Namun, serangan Jianhen dan Kuang Dao diblokir. Itu adalah seorang lelaki tua berbaju hitam dan seorang lelaki tua berbaju putih yang memblokir serangan keduanya. Harvey juga tahu tentang asosiasi Wushu Fujian Selatan dan tahu bahwa ada 8 orang kepercayaan di bawah pagoda Dongguo. Di antara mereka, 2 lelaki tua disebut Suangsha hitam dan putih, bernama Cao Banjin dan Cao Baliang, yang dikultivasikan pada tahap awal alam Gu Yuan. Bersama-sama, keduanya dapat bersaing dengan para master di panggung tengah Yuan Yuan Realm. Kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda, itu benar-benar luar biasa. Cao Banjin, lelaki tua berbaju hitam, menyipitkan matanya dan mendorong keluar dengan telapak tangan. Deng deng deng. Jianhen terkejut dan mundur 5 atau 6 langkah, sementara Cao Banjin mundur 3 langkah. Dengan cara yang sama, Crazy Blade dan orang tua berbaju putih, Cao Baliang, juga menjauhkan diri. Cao Banjin melirik dingin pada Harvey dan mereka bertiga, dan bertanya, siapa kamu? Apa yang dilakukan sanatorium Ye Chuang Tiantai? Kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membawa Fu Gongcheng pergi. Sun tanpa berputar-putar, dia berkata dengan keras, jika kalian saling mengenal, menyingkirlah, jika tidak, kalian akan membunuh Wu She. Hahaha. Mendengar ini, Cao Banjin tertawa terbahak-bahak, anak muda. Nada bicaramu terlalu keras. Nah, kalian bertiga ingin membunuh kami juga. Apakah kamu tahu siapa kami berdua? Tentu saja. Harvey tampak tenang, Suangsha hitam dan putih adalah 2 dari kamu. Karena kamu tahu, maka kamu masih berani datang dan mati. Cao Baliang mengelus kumisnya dan menerima kalimat itu dengan bercanda. Kirim sampai mati. Harvey menggelengkan kepalanya, karena kita berani datang, kita secara alami akan dapat membawa Fu Gongcheng pergi. Ayo pergi bersama, aku sedang terburu-buru. Sombong dan bodoh. Hanya mencari kematian. Cao Banjin He Cao Baliang sangat marah dan bergegas menuju Harvey Nu. Jianhen dan Kuang Dao awalnya ingin bergerak, tetapi Harvey hanya mengangkat tangannya, kamu mundur, kamu bukan lawan mereka untuk saat ini. Pada saat ini, Cao Banjin dan Cao Ba adalah 2. Harvey. Keduanya mengerahkan napas dan energi yang membuat marah pada saat yang sama, dan kemudian menamparkan Harvey pada saat yang sama. Menghancurkan telapak Yin. Mengubah telapak tangan Yang. Telapak tangan Cao Banjin, berlama-lama dengan energi hitam yang menyebalkan, sangat suram dan dingin, seolah-olah seseorang telah jatuh ke dalam lubang es. Pasir, debu, rumput, dan daun yang mengambang di tanah membeku menjadi kristal es, dan mereka mendarat di tanah dengan suara lembut. Bab 432. Telapak tangan Cao Baliang, berlama-lama dengan energi kemarahan putih, sangat panas, seolah-olah orang berada di tungku. Debu dan bilah rumput yang mengambang di udara langsung dibakar menjadi abu. Meskipun bekas pedang dan pisau gila itu mundur ke satu sisi, mereka masih bisa merasakan dingin dan panas yang menyebar dari kedua telapak tangan ini. Cao Banjin dan Cao Ba tiba-tiba tertawa ketika Harvey berdiri tak bergerak di tempat. Anak ini sangat arogan, dia bahkan tidak berusaha bersembunyi di hadapan kerjasama antara mereka berdua. Dulu ada banyak tuan yang memandang rendah mereka dan akhirnya dibunuh oleh mereka. Hari ini anak ini tidak terkecuali. Namun, Jianhen dan Kuang Dao tidak berniat membantu ketika mereka melihat pemandangan ini. Crazy Blade bahkan menunjukkan ekspresi kasihan. Apa maksud dari 2 orang dengan pedang ini? Mengapa mereka tidak membantu, dan menatap mereka berdua dengan mata itu? Apakah mereka begitu percaya diri pada bocah biasa ini? Sudah terlambat untuk mengatakannya. Pada saat Cao Banjin dan Cao Baliang mendekat, Harvey juga langsung mengangkat 2 telapak tangan, menyingkat King Lei, dan langsung menyerang. Bang bang. 2 suara gemuruh meledak dengan datar. Seluruh halaman bergetar untuk sementara waktu, tanah retak, dan guntur hijau yang mengaduk menyebabkan retakan hangus di dinding sekitarnya. Adapun Cao Banjin dan Cao Ba, energi kemarahan yang dipadatkan oleh mereka berdua langsung dikalahkan, dan langsung disapu ke tangan mereka. Ah! Tanda pisah. Tanda pisah. Keduanya berteriak dan terbang, boom, 2 kali, merobohkan 2 dinding. Keduanya jatuh di reruntuhan, memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Adapun telapak tangan kanan mereka berdua, mereka sudah hangus hitam oleh King Lei, dan darah mengalir tanpa henti. Tingkat kultivasi anak ini, secara tak terduga, bahkan lebih tinggi dari kita. Cao Banjin menahan rasa sakitnya dan berkata tidak percaya. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Cao Baliang gemetar kesakitan. Aku hanya bisa bertarung dengannya. Cao Banjin menggertakkan giginya dan mendengus. Dengan siapa kamu akan bertarung? Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Mendengar suara itu, keduanya melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat bahwa Harvey telah muncul di depan mereka di beberapa titik. Intinya adalah mereka tidak merasakannya sama sekali. Apakah anak ini manusia atau hantu? Bunuh. Cao Banjin meraung, berbalik dan bersiap untuk melompat. Namun, saat dia bangun, Harvey mengambil langkah langsung dan menginjak dadanya. Ledakan. Itu. Hanya satu tendangan, tapi seperti langit runtuh, dan gunung-gunung runtuh. Batu-batu itu pecah dan terciprat, dan tubuh Cao Banjin tertanam di tanah. Dadanya telah runtuh, dan organ-organ dalamnya telah lama hancur oleh tendangan Harvey. Kamu. Cao Banjin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya mengucapkan sepatah kata dan mati. Cao Baliang memanfaatkan celah ini dan melompat pada saat itu, mengangkat tangan kirinya yang utuh, dan menamparkan punggung Harvey dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, dia telah mengerahkan semua energi sejatinya dan semua kekuatannya. Energi kemarahan putih yang kaya tampaknya telah berubah menjadi nyala api, mengembun di tangannya. Namun, pada saat telapak tangan mendekat, Harvey sepertinya memiliki mata di belakang punggungnya, dia berbalik sedikit dan menghindari telapak tangan. Ini. Bagaimana bisa? Sebelum Cao Baliang selesai berbicara, Harvey mengulurkan tangan kanannya, meraih pergelangan tangannya, mengayunkannya seperti karung pasir, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Terdengar suara, boom, dan sebuah lubang kembali menghantam tanah. Puff! Cao Baliang memuntahkan seteguk darah, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan dia langsung mati. Setelah membunuh Cao Banjin dan Cao Baliang, Harvey bertepuk tangan dan berjalan langsung menuju kamar. Sword Mark dan Crazy Blade mengikuti dengan cermat.
Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang pria parubaya yang gagah dan tampan berbaring di ranjang rumah sakit. Pria parubaya itu memiliki gips di kakinya, kain kasa melilit kepalanya, dan masker pernapasan. Dia tidak sadarkan diri. Harvey sekilas mengenali pria parubaya ini, itu adalah Fu Gongcheng, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan. Dipahami bahwa kultivasi Fu Gongcheng hanya satu langkah lagi untuk memasuki alam Fientin. Kekuatannya sangat kuat. Bagaimana orang biasa bisa berhasil dalam serangan diam-diam? Bahkan jika Dong Guota pergi sendiri, tidak mungkin menyakiti Fu Gongcheng, kan? Mungkinkah ada seseorang di belakang Dong Guota? Memikirkan hal ini, Harvey sedikit mengernyit. Tampaknya hanya ketika Fu Gongcheng bangun, kebenaran akan terungkap. Harvey mengambil denyut nadi untuk Fu Gongcheng, dan setelah memastikan bahwa Fu Gongcheng tidak dalam bahaya, dia melambaikan tangannya, sabar gila, bawa orang itu pergi. Ah! Sudut mulut Kuang Dao berkedut. Orang ini adalah seperti ini, dia tidak akan menggantung di jalan. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Kata Harvey, lalu berbalik dan keluar. Mad Dao tidak ragu lagi, melepas masker oksigen, mengeluarkan jarum, dan membawa Fu Gongcheng keluar. Sepanjang jalan, staf medis di sanatorium melihat bahwa Harvey dan ketiganya akan membawa Fu Gongcheng pergi, dan mereka semua tercengang. Namun, mereka juga melihat betapa kuatnya Harvey, jadi mereka tidak berani menghentikannya. Setelah meninggalkan sanatorium, Harvey dan ketiganya mengendarai mobil dan langsung pergi. Pada saat yang sama, Villa Patuk. Sebagai salah satu area villa kelas atas di Rongcheng, orang-orang yang tinggal di sini kaya atau mahal. Pada saat ini, Villa No. 6, sebuah kamar di lantai 2, gelap gulita. Seorang pria parubaya kekar dengan punggung besar, pelipis abu-abu, dan alis hitam tebal sedang tidur. Pria parubaya ini adalah Dong Guota, wakil ketua Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Tetapi pada saat ini, telepon di meja samping tempat tidur berdering. Dong Guota tidur nyenyak dan tidak mau menjawab, tapi telepon terus berdering. Dia harus menyerah, duduk, menyalakan lampu samping tempat tidur, dan menjawab telepon. Hei, Dr. Li, apakah ada yang salah dengan meneleponku malam ini? Atau apakah pria itu Fu Gongcheng sudah meninggal? Dong. Guota bertanya dengan sedikit sedih. Wakil Presiden Dong, sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar. Sebuah suara panik datang. Ada apa? Katakan pelan-pelan, jangan kaku. Dong Guota meraung sedih. Wakil Presiden Dong, baru saja, Presiden dibawa pergi oleh 3 orang muda yang tidak dikenal. Apa? Ketika Dong Guota mendengar ini, dia terkejut dan tidak bisa tidur, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah sanatorium dijaga oleh Suangshe hitam putih dan Li Zenggang, siapa yang dapat membawa Fu, Wakil Presiden Dong, apa yang saya katakan itu benar, Tuan Li dan 2 Tuan Cao tua terbunuh. Gongcheng pergi. Sial. Dong Guota meraung dan menutup telepon. Sayang, ada apa? Tanya seorang gadis muda di sebelahnya. Dong Guota menekan amarah di hatinya dan berkata, Suer, kamu tidur di sebelah, aku punya beberapa panggilan untuk dilakukan. Oke, sayang, beritahu aku setelah panggilan. Gadis muda itu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bangkit dan meninggalkan ruangan. Setelah pintu ditutup, Dong Guota menyalakan sebatang rokok, mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan menjadi tenang, tetapi matanya sangat suram. Bab 433. Siapa orang yang membawa Fu Gongcheng pergi? Mungkinkah itu orang kepercayaan Fu Gongcheng? Itu tidak benar, bukankah orang kepercayaannya hampir terbunuh oleh dirinya sendiri? Bahkan jika mereka bertiga melarikan diri bersama Fu Qingzu, badai macam apa yang akan terjadi? Dong Guota mengerutkan kening, dia benar-benar tidak mengerti. Segera, dia mengangkat telepon dan membuat beberapa panggilan berturut-turut. Hantu tua, Fu Gongcheng dibawa pergi dari sanatorium, dan kamu segera mengirim seseorang untuk mencari Fu Gongcheng di seluruh kota. Kamu ingin melihat orang-orang dalam kehidupan, tetapi kamu ingin melihat mayat dalam kematian. Cari tahu siapa yang melawan kami, tidak peduli siapa itu, cari tahu saja. Mati. Bekas luka singa, cepat dan temukan Fu Qingzu dan yang lainnya untukku. Begitu mereka ditemukan, tidak satu pun dari mereka akan disimpan, dan mereka semua akan dibunuh. Bloodhand, beri aku sedikit pekerjaan ceroboh, dan bawa orang-orang yang keras kepala itu keluar. Anggota keluargaku akan menangkapku, dan jika mereka masih tidak mau menyerah, mereka akan membunuh istri dan anak-anak mereka. Setelah membuat beberapa panggilan berturut-turut, kemarahan di hati Dong Guota masih tak terpadamkan. Awalnya, menurut situasi saat ini, dia pasti bisa duduk di posisi ketua. Gereja Presbyterian juga mengatakan bahwa jika Fu Gongcheng masih tidak bisa bangun pada akhir bulan ini, presiden akan dipilih kembali. Dia tahu bahwa Fu Gongcheng tidak hanya kakinya patah, organ dalamnya rusak, tetapi otaknya juga rusak parah, dia sudah dalam keadaan vegetatif, dan tidak mungkin baginya untuk bangun lagi. Tapi sekarang, Fu Gongcheng tiba-tiba dibawa pergi, yang membuatnya sedikit gelisah. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia mendapat dukungan dari organisasi itu di belakangnya, dia merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, Harvey, Jianhen dan Kuang Dao telah membawa Fu Gongcheng kembali ke Villa No. 16 di Zuohai Yuyuan. Zuohai Royal Garden terletak di Zuohai Scenic Area, bersebelahan dengan laut dan memiliki lingkungan yang tenang. Membawa Fu Gongcheng ke sini tidak akan mudah ditemukan oleh orang-orang Dong Guota. Setelah kembali ke villa, Harvey tidak ragu untuk mulai merawat Fu Gongcheng secara langsung. Selama perawatan, Harvey hanya menemukan seberapa serius cedera Fu Gongcheng, dan merupakan keajaiban bahwa dia selamat. Tampaknya orang yang melukai Fu Gongcheng pasti telah melangkah ke alam Fientin. Selain itu, Harvey menemukan bahwa kaki Fu Gongcheng dipotong oleh seseorang. Jarum perak jatuh di tubuh Fu Gongcheng, Harvey menggunakan jarum Feng Wu Jiu untuk mentransfer ki asli kuno ke dalam tubuhnya, memperbaiki organ dalam dan meridiannya yang rusak. Setelah menyembuhkan luka dalam, Harvey mulai merawat kaki Fu Gongcheng, dan kemudian kepalanya. Lebih dari setengah jam telah berlalu sampai perawatan Fu Gongcheng selesai. Ketika Harvey mengambil semua jarum perak kembali. Batuk-batuk. Ada batuk lembut di ruangan itu. Segera setelah itu, Fu Gongcheng membuka matanya. Aku pergi. Bangun. Crazy Blade tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan seluruh orang tercengang.
Tanda pedang juga terkejut. Orang sekarat koma benar-benar diselamatkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa keterampilan medis ajaib seperti itu ada di dunia ini. Meskipun Jian Hen memiliki pemahaman tertentu tentang keterampilan medis Harvey, penyakit yang mengubah 7 telapak tangan sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Tapi kali ini, Jian Hen Harvey benar-benar yakin. Crazy Blade juga mengangguk, merasa bahwa dia akhirnya mengikuti orang yang tepat. Setelah Fu Gongcheng bangun, dia melihat ke kamar dan langsung duduk, di mana ini? Siapa kamu? Saat dia berbicara, dia hendak bangun dari tempat tidur, tetapi tiba-tiba, ketika dia bergerak, rasa sakit di kakinya tak tertahankan, membuatnya terkesiap. Fu Gongcheng, cedera kakimu terlalu serius. Butuh setidaknya 3 bulan bagimu untuk menjadi lebih baik. Selama 3 bulan ini, kamu hanya bisa berada di kursi roda. Kata Harvey ringan. Kamu menyelamatkanku. Fu Gongcheng bertanya dengan curiga. Omong kosong. Jika aku tidak mencari saudaraku untuk menyelamatkanmu, kamu masih akan berbaring di tempat tidur seperti orang vegetatif, tambah Kuang Dao. Adik laki-laki ini, kebaikan dan kebajikanmu, Fu tidak akan pernah melupakannya. Fu Gongcheng memandang Harvey dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian berkata dengan ragu, hanya saja, adikku, aku tidak mengenalmu sebelumnya, mengapa kamu ingin melakukannya? Selamatkan aku. Aku tidak menyelamatkanmu, tetapi Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Harvey menjawab, dan melanjutkan, sejak kamu koma, Asosiasi Wushu Fujian Selatan telah berubah. Aku akan berbicara denganmu nanti. Fu Gongcheng juga seorang lelaki tua, tidak ada cinta atau benci tanpa alasan di dunia ini. Dia menatap Harvey dengan saksama dan bertanya, adik laki-laki, siapa kamu? Nama saya Harvey. Harvey memperkenalkan dirinya secara singkat. Harvey. Fu Gongcheng melafalkan nama itu dalam hati, dan setelah beberapa detik, ekspresinya berubah, mungkinkah? Apakah Anda Presiden Kamar Dagang Lima Naga, Harvey? Haha, seperti yang diharapkan dari rubah liar, yang disebut Presiden Fu, saya menebaknya dengan sangat cepat, kata Harvey sambil tersenyum. Orang-orang di seluruh dunia mengatakan bahwa Tuan Aurus Hills Harvey adalah naga di antara manusia, seorang jenius yang tiada taranya, dan memiliki ambisi untuk naik di atas awan. Hanya dalam waktu sebulan, Nanyu dan Guangdong Barat berhasil ditenangkan, dan semua raksasa dan taipan di kedua provinsi menyerah kepada mereka. Keberanian dan sarana semacam ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang datang sejak itu. Fu Gongcheng memandang Harvey dengan kekaguman di wajahnya, dan kemudian sedikit mengernyit, mungkin Tuan Harvey datang kali ini untuk menenangkan Fujian Selatan. Itu benar. Harvey mengangguk. Kalau begitu, mengapa Tuan Harvey menyelamatkanku? Fu Gongcheng sangat lugas. Anda harus tahu bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan kami juga merupakan batu sandungan bagi Anda, Tuan Harvey. Kamu Asosiasi Wushu Fujian Selatan tidak bisa menjadi batu sandungan bagiku, dan aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkanmu. Saya mendengar bahwa ketika Anda adalah Presiden Asosiasi Wushu Fujian Selatan, Anda mengelola Asosiasi Wushu dengan baik, jadi saya akan menyelamatkan Anda. Lagi pula, saya dipercaya oleh Presiden Ning untuk membantu memadamkan gejolak di berbagai cabang Asosiasi Wushu di Cina Selatan. Jika Anda tidak percaya saya, periksa ini. Berbicara, Harvey mengeluarkan Ordo Xuanwu dari sakunya dan melemparkannya ke Fu Gongcheng. Fu Gongcheng mengambil kursi Ordo Xuanwu dan melihatnya sebentar, lalu seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya berubah secara dramatis. Presiden Fu Gongcheng tampak hormat, memegang dekrit Xuanwu di kedua tangan, dan dia akan berlutut. Harvey menerima perintah Xuanwu. Juga, saya hanya ingin Anda menghilangkan keraguan Anda dan tahu bahwa kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Tuan Harvey, jika ada yang bisa Anda ceritakan, Fu harus melakukan yang terbaik. Fu Gong sangat hormat dan secara alami mempercayai apa yang dikatakan Harvey. Pada saat ini, ponsel Harvey berdering. Presiden Fu, kamu istirahat yang baik dulu, aku akan pergi menerima telepon. Kata Harvey, lalu berjalan keluar dari ruangan. Jian Hen dan Crazy Blade juga mengikuti, sambil menutup pintu. Setelah mengemudi ke ruang tamu, Harvey menjawab panggilan dari Zhao Tianxun. Kakak York, Putri Fu Gongcheng dan 3 antek telah ditemukan. Suara Zhao Tianxun terdengar. Bagus sekali. Harvey tersenyum puas, bawa mereka ke Villa No. 16 di Zuo Hai Yuyuan. Ingat, hati-hati untuk diikuti. Begitu Anda menemukan ekornya, segera singkirkan. Ya, Saudara York. Zhao Tianxun menjawab, lalu menutup telepon. Menunggu sekitar 1 jam. Hingga pukul 11 malam, terdengar suara mesin mobil dari luar. Zhao Tianxun dan yang lainnya telah tiba. Bab 434. Mengetahui bahwa itu adalah Zhao Tianxun dan yang lainnya, Crazy Blade berlari dan membuka pintu. Saya melihat Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng masuk bersama 3 pria dan 1 wanita. Wanita itu tinggi, hampir 1,7 meter, mengenakan celana jeans hitam ketat lengan pendek, rapi, menunjukkan semangat kepahlawanan. Rambut pendek diikat menjadi kuncir kuda, memperlihatkan wajah alami biji melon yang murni. Meskipun fitur wajah wanita tidak terlalu halus, mereka dapat dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa ketika dipadankan. Di belakangnya ada 3 pria dengan tinggi dan penampilan yang berbeda. Yang berdiri di tengah adalah yang paling mencolok, berjaket putih, tingginya lebih dari 1,9 meter, kokoh dan jujur, seperti gunung besar yang berdiri di sana. Yang di sebelah kiri mengenakan kemeja abu-abu, dengan tubuh sedang dan penampilan biasa, tetapi matanya sangat tajam. Yang di sebelah kanan memiliki alis tebal dan mata besar, garang dan ganas, tingginya sekitar 1,8 meter. Namun, mungkin karena mereka bersembunyi di dataran tinggi, mereka berempat berlumuran darah, dan wajah mereka sedikit lelah karena pengejaran. Harvey telah menyelidiki informasi Fu Gongcheng sebelumnya, dan secara alami mengenali keempatnya secara sekilas. Wanita yang berjalan di depan adalah Fu Qingzu, putri Fu Gongcheng. Pria yang seperti gunung di belakang Fu Qingzu adalah gunung besi, Li Tanggang. Sisi kiri Li Tanggang adalah Sang Jagal, Song Li, dan sisi kanannya adalah harimau, Jiang Wenhu.
Basis kultivasi Fu Qingzu adalah yang terendah pada hari-hari awal bawaan. Kultivasi Li Tanggang pada pertengahan dinasti Yuan, dan kultivasi Song Li dan Jiang Wenwu pada masa awal dinasti Yuan. Dengan 3 ahli dari alam Yuan yang mengawalnya, tidak heran dia bisa melarikan diri dari Dong Guota. Tampaknya orang kepercayaan Fu Gongcheng benar-benar setia kepadanya, dan dia tidak meninggalkannya ketika dia dalam kesulitan. Memikirkan hal ini, Harvey menyipitkan matanya, berniat untuk menguji ketiga Li Tanggang untuk terakhir kalinya. Jika setelah godaan, ketiga Li Tanggang masih tidak mengubah niat awal mereka, maka mereka dapat mempertahankannya. Jika tidak, singkirkan saja mereka secara langsung. Tepat ketika Harvey melihat Fu Qingzu dan yang lainnya, Fu Qingzu dan yang lainnya juga melihat Harvey. Ketika mereka melihat Harvey, keempat Fu Qingzu sedikit mengernyit, merasa bahwa pemuda di depan mereka tidak dikenal dan belum pernah bertemu sebelumnya. Fu Qingzu menarik napas dalam-dalam, menunjuk Zhao Tianxun dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja mereka mengatakan bahwa Anda di sini untuk membantu kami. Saya tidak melihat bahwa mereka berbohong, jadi kami mengikuti. Tapi sekarang saya pikir kamu tahu, siapa kamu. Mengapa kamu ingin membantu kami? Harvey tersenyum kecil, kami milik Dong Guota. Apa? Wajah Fu Qingzu sangat berubah, kamu milik Dong Guota. Itu sebenarnya seseorang dari Dong Guota. Terima kasih telah mempercayaimu, kamu berbohong kepada kami. Li Tanggang, Song Li, dan Jiang Wenwu melirik Zhao Tianxun dengan marah. Orang-orang segera melangkah maju dan melindungi Fu Qingzu. Segera, mereka berempat marah dengan energi kemarahan mereka, dan aura mereka penuh, tubuh mereka tegang, dan mereka siap bertarung kapan saja. Suasana di ruang tamu menjadi tertekan. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya tampak bingung, tidak mengerti mengapa Lene berpura-pura menjadi seseorang dari Dong Guota. Namun, mereka tidak banyak bertanya. Agaknya, saudara York memiliki alasan untuk melakukan ini. Benar. Harvey mengangguk, aku adalah orang yang dikirim Dong Guota untuk menangkapmu. Bagaimana mungkin? Fu Qingzu mengerutkan kening dan menatap Harvey lekat-lekat, aku tahu siapa bawahan Dong Guota, tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu? Harvey menyeringai dan mengklik sebuah tombol. Sebatang rokok, itu karena kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu sangat mudah ditipu, kan? Kamu. Dada Fu Qingzu naik turun karena marah. Aku membunuhmu. Suara itu tidak jatuh. Fu Qingzu melewati 5 atau 6 meter dalam sekejap, mengeluarkan bayangan hitam. Dia membalik pergelangan tangannya, dan parang perak seukuran tamparan, berbentuk bulan sabit, menebas cahaya dingin yang tajam, langsung ke tenggorokan Harvey. Namun, pada saat parang ditarik, Harvey tidak menghindar atau menghindar, memegang piala di tangan kirinya dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Segera, seluruh ruang tamu menjadi sunyi, dan jarum bisa terdengar jatuh. Saya melihat bahwa parang di tangan Fu Qingzu tidak memotong tenggorokan Harvey seperti yang dia inginkan, tetapi Harvey menggunakan jari telunjuk dan jari tengah kanannya untuk menjepit pisau. Bilahnya dijepit dan tidak bisa maju setengah inci. Ini, bagaimana mungkin? Fu Qingzu tercengang, matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Baru saja, saya dengan jelas melihat bahwa orang ini penuh dengan kekurangan, jadi dia memikirkan serangan mendadak. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia melangkah ke alam bawaan pada usia muda, dan dia dianggap luar biasa di antara generasi muda, dan Liu Yue Scimitar-nya bahkan lebih hebat. Pada jarak yang begitu pendek, bahkan seorang ahli di tahap tengah bawaan tidak bisa menghindar dengan tenang, apalagi menjepit parangnya sendiri dengan jari-jarinya. Li Tanggang, Song Li dan Jiang Wenwu juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemuda yang duduk di sofa dan minum anggur merah ini adalah seorang master. Harvey memandang Fu Qingzu sambil tersenyum, Nona Fu, jangan membuat perlawanan sia-sia, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Fu Qingzu berusaha mati-matian untuk menarik parang dari ujung jari Harvey, tetapi dua jari Harvey seperti penjepit, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pergi ke neraka. Dia tiba-tiba melepaskan tangannya, lalu mengepalkan tangan kanannya dengan cepat, memadatkan energi bawaan, mengepalkan tinjunya, dan menghantam wajah Harvey. Ledakan. Meninju, harimau itu penuh angin, cukup mengesankan. Kenapa? Harvey menggelengkan kepalanya dengan lembut, meraih tangan kanannya di udara, meraih pergelangan tangan wanita itu secara langsung, dan melemparkannya dengan santai seperti karung pasir. Desir. Fu Qingzu segera terbang lebih dari 10 meter, jatuh di udara, memutar pinggang Xiaoman, dan kemudian dia mendarat dengan mantap. Yah, kamu pandai dalam hal itu. Harvey berkomentar sambil tersenyum. Ayo pergi bersama. Melihat Fu Qingzu terlempar, Song Li berteriak, mengeluarkan pisau deboning, dan memimpin dalam menyerang Harvey. Li Tanggang dan Jiang Wenwu tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang Harvey. Jian Hen dan Kuang Dao ingin memblokir, Harvey hanya melambaikan tangannya dengan ringan, lalu bangkit seketika, berubah menjadi kilatan petir, dan menyapu ke arah Song Li. Melihat Harvey menukik ke arahnya, energi kemarahan Song Li meningkat, dan momentumnya penuh. Sembelih 8 gaya. Pedang Qi Chang Hong. Bunuh orang biasa. Haus darah. Udara bilahnya vertikal dan horizontal, seperti kabut merah ungu yang menyebar, bayangan bilah menembus kabut, dan setiap bilah langsung menuju titik kunci Harvey. Sambil menghindar, Harvey berkata dengan kekaguman, dalam keadaan lelah seperti itu, kamu masih bisa melakukan ilmu pedang pembunuhan yang luar biasa, yang layak disebut sebagai The Butcher. Sayang sekali kamu bukan lawanku, dan kamu bukan lawanku. Masih menyeret kelelahan. Jika kamu ingin membunuhku, itu bahkan lebih tidak mungkin. Setelah berbicara, Harvey hanya menghindari pisau ke-8. Bab 435. Saya harus mengatakan bahwa ilmu pedang Song Li memang sangat kuat, tanpa gerakan mewah, seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuh. Ia juga telah membaca informasi Song Li. Song Li adalah tipe orang yang dingin, sedikit bicara, dan melakukan hal-hal praktis. Apa yang Fu Gongcheng tidak mau lakukan, dan apa yang dia hina lakukan, diserahkan kepadanya untuk dilakukan. Selain itu, Song Li tidak pernah melewatkan satu misi pun di setiap misi, dan merupakan bawahan yang sangat setia. Pada saat ini, Song Li melihat bahwa dia melewatkan 8 pedang, dan segera mengubah gerakannya lagi dan menyerang Harvey. Pedang Qi mengamuk, dan udara terkoyak, seperti hantu menangis dan serigala melolong. Zhao Tianxun di sekitarnya, Wang Qi dan yang lainnya ngeri ketika mereka melihat adegan ini.
Mereka berpikir bahwa di bawah serangan kekerasan Song Li, bahkan jika mereka bisa menghindari satu dan dua gerakan, mereka pasti tidak akan bisa menghindari yang ketiga. Seperti yang diharapkan menjadi salah satu dari 7 jenderal di bawah tangan Fu Gongcheng, dia memang kuat. Namun, Harvey tidak melanjutkan makannya lagi, tetapi mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan menamparkan dada Song Li dengan berani. Mata Song Li sedikit terpana, apa yang dilakukan anak ini, beraninya dia menggunakan tubuh fananya untuk melawan pedang-pedangnya sendiri, bukankah dia menginginkan tangannya? Tepat ketika Song Li bingung, telapak tangan kanan Harvey seperti pisau yang tidak bisa dihancurkan, memancarkan busur cian, merobek gas pisau di depannya. Apa ini? Song Li benar-benar tercengang, dia tidak bisa mempercayai matanya. Memegang petir, anak ini terlalu menakutkan, bukan? Sebelum Song Li bisa memikirkannya, telapak tangan kanan Harvey telah merobek lapisan jaring pisau dan mengenai dada Song Li dengan keras. Bang! Suara teredam. Ya! Song Li mendengus, tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Saat Song Li terbang keluar, Jiang Wenhu menggertaknya, dan seekor harimau hitam menghantam jantung Harvey. Ledakan. Pada saat pukulan itu diledakkan, lingkaran perunggu ditransmisikan ke tinju di sepanjang lengan kokoh Jiang Wenhu, gelisah, dan udara meledak. Tinjunya ganas, kecepatan tinjunya sangat cepat, dan sudut serangannya juga sangat tepat. Memang seorang jenderal yang kuat bawa Presiden Fu duduk. Harvey tersenyum ringan, tanpa menghindar, dia juga mengangkat tangan. Meninju dan menyerang. Melihat tindakan ini, Jiang Wenhu tertawa. Dia dikenal karena keterampilan tinjunya, dan pukulan di masa jayanya dapat menghancurkan pelat baja setebal 1 cm. Bahkan sekarang, dia bisa menghancurkan sapi besar dengan satu pukulan. Dan bocah lemah di depannya ini berani bersaing dengan dirinya sendiri, bukankah itu mencari kematian? Bahkan jika anak ini sangat cepat dan kuat, kekuatannya jelas tidak lebih kuat dari dirinya sendiri. Detik berikutnya. Ledakan. Kedua. Tinju itu saling bertabrakan, seperti naga gila dan harimau ganas bertabrakan. Diiringi suara guntur. Hah! Ekspresi Jiang Wenhu berubah, dan kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut, mengapa ini? Dia adalah master seni bela diri horizontal, ototnya sekuat baja, dan tinjunya seperti palu. Tapi kenapa, ketika dia dan anak ini bertarung satu sama lain, sebenarnya dia sendiri yang kesakitan? Mungkinkah kekuatan fisik anak ini telah melampaui dirinya sendiri? Apa yang kamu bercanda? Namun, kenyataannya ada di depannya, jadi dia harus mempercayainya. Jiang Wenhu hanya merasakan kekuatan yang melonjak ke arahnya, membuatnya tidak bisa melawan. Tanda hubung tanda hubung. Jiang Wenhu berteriak kesakitan, tubuhnya yang kuat langsung tersingkir, dan dengan ledakan, dia jatuh lebih dari 10 meter. Namun, saat Jiang Wenhu terbang keluar, Harvey hanya merasakan paksaan arogan datang dari sisi dan depannya. Harvey tiba-tiba menoleh, dan melihat Li Tanggang menabraknya seperti kereta berkecepatan tinggi. Apalagi, lingkaran emas putih menyelimuti tubuh Li Tanggang, yang menakutkan. Dalam sekejap mata, Li Tanggang membanting. Ayo bersandar di gunung. Tanda pisah. Dengan Li Tanggang meraung keras, tubuhnya yang besar menghantam Harvey dengan keras. Desir. Harvey tersingkir seperti bola meriam. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. Dalam kesan mereka, sangat sedikit, hampir tidak ada, yang bisa mengalahkan Fei Erlene dengan satu gerakan. Pria besar ini memiliki 2 kuas, tidak heran dia bisa melindungi Fu Qingzu dan bersembunyi begitu lama. Setelah terbang lebih dari 20 meter, Harvey hanya menurunkan kekuatan arogan ini. Segera, Harvey melemparkan beban berat, dan mendarat dengan kuat di tanah. Ketika dia melihat Li Tanggang lagi, matanya berubah, dari tenang menjadi terkejut. Bajikuan. Tanpa diduga, Li Tanggang benar-benar melakukan bajikuan. Dia masih ingat bahwa Master pernah mengatakan kepadanya bahwa bajikuan adalah seni bela diri tingkat tinggi. Begitu Anda mencapai puncak kultivasi, dengan tubuh fisik Anda, akan mudah untuk menghancurkan bumi dengan kaki Anda, menembus langit dengan kepalan tangan Anda, dan merobohkan gunung yang megah dengan tubuh Anda. Selain itu, Sang Master juga mengatakan bahwa sejauh ini, hanya ada satu orang yang telah berlatih bajikuan hingga keadaan seperti itu. Adapun siapa itu, tuannya tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa dia mungkin melihat orang itu di masa depan. Sekarang melihat penerus bajikuan, hati Harvey memicu semangat juang. Li Tanggang melirik Harvey dengan heran, dan berkata dengan keras, seorang prajurit dengan tingkat kultivasi yang sama denganku akan terluka dan muntah darah setelah menempel ke gunung. Dan kamu tidak terluka, itu benar-benar tidak mudah. Tapi, aku ingin melihat apakah kamu bisa menangkap seranganku berikutnya. Suara itu jatuh. Li Tanggang membanting kaki kanannya ke tanah, dan seluruh villa terkejut. Segera, tubuhnya yang besar bergegas menuju Harvey, dan setiap langkah di tanah mengeluarkan suara, bang bang bang. Pada saat mendekati Harvey, Li Tanggang memadatkan energi kemarahan emas putih dan meninju Harvey dengan pukulan. Bajikuan. Busur dan anak panah patah. Boom. Sebuah pukulan terbanting, cahaya emas putih berkedip, gaya tinjunya sangat luas, dan tinjunya mendominasi. Harvey berdiri di tempat, juga menyingkirkan penghinaannya, memobilisasi Chaos Truki, dan juga meninjunya. Tinju naga kekacauan. Pegunungan dan sungai kota naga. Bang. Kedua tinju itu terbanting dengan keras. Zenki emas putih bertabrakan dengan Zenki hitam gelap yang kacau, dan ledakan memekakkan telinga terdengar di aula. Apakah itu Chaos Dragon Fist atau Baji Fist, keduanya adalah algoritma yang ganas dan mendominasi. Pada saat ini, ketika kedua tinju bertabrakan, itu untuk melihat siapa yang lebih kuat. Harvey tidak pernah berpikir untuk membunuh Li Tanggang, jadi dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tabrakan pukulan pertama, Harvey dan Brother Chicken Tang bertarung 5 hingga 5 kali, tetapi gagal untuk menjatuhkan sisi lain ke belakang. Beberapa ubin padat di bawah mereka berdua telah retak. Ketika Li Tanggang melihat bahwa Harvey telah menahan pukulannya sendiri, dia sangat bersemangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memutar tinju kanannya lagi dan menembak lurus ke atas. 5 gunung suci menghadap ke langit. Harvey mengangkat sudut mulutnya, tetapi juga tidak mundur setengah langkah, tetapi juga memutar pukulan dan menyapanya. Kali ini, Harvey meningkatkan kekuatannya menjadi 60%. Naga menghancurkan Kyushu. Bang! Kedua.
Tinju itu bertabrakan lagi, dan ada suara gemuruh yang keras di seluruh aula. Ubin retak di bawah mereka berdua langsung hancur. Terlebih lagi, di bawah pukulan ini, tubuh besar Li Tanggang terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi Harvey masih seperti batu, berdiri di tempat, tidak bergerak. Bab 436. Melihat adegan ini, Song Li dan Jiang Wenhu, yang sudah naik dari tanah, tercengang. Li Tanggang adalah yang terkuat di antara mereka, dan dia adalah keturunan bajikuan di tahap tengah alam Gu Yuan. Selama periode waktu ini, banyak ahli yang dikirim oleh Dong Guota meninggal di tangan Li Tanggang. Tanpa diduga, bocah aneh di depannya ini tidak hanya menahan tongkat gunung, Li Tanggang, tetapi juga dipukul mundur oleh pukulan bocah ini. Tidak ada keraguan bahwa setelah pukulan kedua, penilaian tinggi akan dibuat. Li Tanggang tidak sebaik anak muda ini. Mata indah Fu Qingzu juga terbuka lebar, dan matanya penuh warna yang rumit. Ada kemarahan, ada kekaguman, dan ada sentuhan kekaguman. Kapan seniman bela diri jenius muda seperti itu muncul di Fujian Selatan? Sebagai putri kepala Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan, mengapa dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Atau, anak ini diundang oleh Dong Guota dari tempat lain? Pada saat ini, Li Tanggang juga mengetahui jarak antara dirinya dan Harvey. Namun, untuk membawa Fu Qingzu keluar dari sini, dia tidak bisa mengakui kekalahan. Dia meraung liar, langsung mengerahkan semua ki dan kekuatannya yang sebenarnya, lalu mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke kepala Harvey. Liu He meninju di Jin. Boom! Pukulan ketiga terbanting, dan karena kekuatannya dinaikkan secara ekstrim, ada suara gemuruh di udara. Harvey tersenyum ringan, tanpa ragu-ragu, Chaos Truki berputar sangat cepat, meningkatkan kekuatan ke level lain, memobilisasinya hingga 70%. Kemudian, dengan pukulan, serangannya sederhana dan langsung, halus dan nyaman, dan itu membawa dominasi dan perubahan paksaan dan momentum. Naga mendominasi dunia. Disertai teriakan keras. Ledakan. Kedua. Tinju bertabrakan, seperti naga gila hitam bertabrakan dengan naga gila emas putih. Seluruh aula bergetar hebat, dan ubin di kaki Harvey dan Li Tanggang pecah satu demi satu. Kekuatan yang terombang-ambing oleh kedua tinju itu tampaknya telah membentuk tudung udara tak terlihat yang menyebar. Semua orang yang hadir terkejut bola-balik. Pukulan ketiga Harvey dan Li Tanggang berlangsung selama 1 menit penuh. Segera setelah itu, saya melihat bahwa naga gila, yang melilit lengan Li Tanggang, dihancurkan inci demi inci. Detik berikutnya. Tanda pisah. Li Tanggang akhirnya tidak tahan dengan kekuatan kekerasan ini, dan tubuhnya yang besar terbang sejauh belasan meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Pada titik ini, jenderal terkuat Fu Gongcheng, Li Tanggang, dikalahkan. Segera, seluruh aula menjadi sunyi. Fu Qingzu, Song Li, dan Jiang Wenhu semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Tanggang akan kalah. Gelombang kesedihan dan penghinaan menyebar di hati mereka, dan mata mereka merah. Harvey bertepuk tangan, melirik Fu Qingzu dan yang lainnya, dan tersenyum ringan, semuanya, kalian harus memahami kesenjangan antara kalian dan saya. Hanya dengan kalian berempat, saya tidak akan bisa membuat perbedaan di sini. Berhenti bicara omong kosong, kamu ingin membunuh atau memotong, sesukamu. Fu Qingzu memandang Harvey dengan ekspresi keras kepala, dan ekspresi tekad muncul di matanya. Melihat ekspresi Fu Qingzu, Harvey menatap wanita itu. Tampaknya pendidikan Fu Gongcheng cukup berhasil, dan dia membesarkan seorang putri yang luar biasa, bukan Fas. Nona Fu, aku akan menanganinya nanti. Harvey terkekeh, lalu menoleh ke arah Song Li dan mereka bertiga, Song Li, Jiang Wenhu, Li Tanggang, kamu sangat terampil dan setia. Ketika Presiden Fu dalam kesulitan, kamu tidak meninggalkannya. Saya menghargainya. Itu sangat banyak. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup sekarang. Selama Anda bersedia bergabung dengan Wakil Presiden Dong, saya akan mengampuni hidup Anda, bagaimana? Kamu ingin kami bekerja untuk bajingan Dong Guota itu? Pikirkan, kamu harus membunuh kami dengan cepat. Song Li mencibir dan menolak secara langsung. Itu benar, jika kamu ingin membunuh, cepatlah, dari mana omong kosong itu berasal? Jiang Wenhu juga menjawab. Li Tanggang bangkit dari tanah dan berkata dengan suara keras, saya tidak bisa membalas dendam untuk presiden, apalagi melindungi wanita tertua, itu sudah memalukan. Sekarang, karena saya kalah, maka saya, Li Tanggang, hanya ingin bersama. Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Harvey melirik ketiga Song Li, dengan hati-hati mengamati ekspresi ketiganya, dan berkata dengan ringan, tidak mudah bagimu untuk memilikinya. Tingkat kultivasi yang kamu miliki sekarang. Jika kamu mati seperti ini, sangat disayangkan. Siapa yang tidak mengikuti, mengapa kamu begitu keras kepala? Itu, aku akan melakukannya sendiri. Song Li langsung mengambil pisau tulang dan meletakkannya di depan lehernya. Lagu lama, aku akan menemanimu. Dan aku. Jiang Wenhu dan Li Tanggang setuju, lalu mengangkat telapak tangan mereka, siap mengakhiri diri. Kakak Song. Kakak Jiang. Kakak Li. Jangan. Fu Qingzu ketakutan, mendesis dan air mata mengalir di wajahnya. Melihat adegan ini, Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya tercengang, mungkinkah saudara York benar-benar ingin menghancurkan Song Li dan yang lainnya? Swordmark dan Crazy Blade juga tidak mengerti. Ini sangat aneh. Namun, pada saat Song Li dan yang lainnya akan memulai, Harvey tersenyum tipis, seolah berbicara pada dirinya sendiri, Presiden Fu, ketiga murid Anda ini setia kepada Anda, dan Anda dapat yakin jika Anda tidak melakukannya. Ubah niat awalmu. Mendengar ini, Fu Qingzu, Song Li, Jiang Wenhu, dan Li Tanggang tercengang pada saat yang sama, dan berbalik untuk melihat Harvey. Apa maksudmu, apakah anak ini baru saja berbicara dengan dirinya sendiri, atau sedang berbicara dengan seseorang? Hehe, terima kasih Pak Harvey. Tiba-tiba terdengar tawa keras dari dalam ruangan. Ayah. Presiden. Fu Qingzu dan Song Li mendengar suara ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. Bagaimana situasinya? Ayahku dalam keadaan koma dan dipenjara oleh Dong Guota, bagaimana mungkin? Fu Qingzu menatap Harvey dengan tatapan kosong, sedikit tersesat. Harvey duduk langsung di sofa dan mengangkat bahu, kamu akan tahu jika kamu masuk. Begitu kata-kata itu jatuh, Fu Qingzu dan Song Li bergegas ke kamar. Segera, ada semburan suara tersedak di ruangan itu.
Kakak York, apakah kamu baru saja menguji mereka? Zhao Tianxun hanya bereaksi pada saat ini. Itu benar. Harvey mengangguk, tidak mudah untuk bertahan hidup setelah diburu oleh Dong Guota begitu lama. Jadi, saya tentu ingin melihat apakah Song Li, Jiang Wenhu dan Li Tanggang benar. Fu Gongcheng benar-benar setia. Jika mereka tidak benar-benar setia, akan menjadi bahaya tersembunyi untuk mempertahankan mereka. Tentu saja, ada tujuan lain untuk melakukan ini, yaitu, saya ingin melihat seperti apa Fu Gongcheng, dan apakah seseorang akan mati untuknya. Tapi sekarang sepertinya Fu Gongcheng tidak buruk, seperti yang terlihat dari murid-muridnya. Zhao Tianxun dan yang lainnya tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengarnya. Karena itu, Zhao Tianxun dan yang lainnya semakin mengagumi satu sama lain. Saudara York tidak hanya kuat, tetapi juga tahu bagaimana menggunakan otaknya. Bagaimana ini bisa membuat orang lain hidup? Itu hanya monster. Harvey dan rombongannya mengobrol di luar dan menunggu. 1 jam berlalu, dengan mata merah dan air mata di wajahnya, Fu Qingzu keluar dengan bunga pir dan hujan. Mengundang Anda masuk. Kali ini, ketika Fu Qingzu memandang Harvey, tidak ada kemarahan atau jijik, tetapi hanya rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman yang tak ada habisnya. Bab 437. Oke. Harvey mengangguk dan berjalan ke kamar. Namun, saat Harvey masuk ke kamar, jatuhkan. Suara membosankan terdengar. Saya melihat Fu Qingzu, Song Li, Jiang Wenhu dan Li Tanggang berlutut ke arah Harvey secara bersamaan. Ini tidak hanya mengejutkan Harvey, tetapi bahkan Jian Hen dan Kuang Dao yang berada di belakang juga terkejut. Bagaimana situasinya? Mengapa kamu berlutut? Terima kasih Tuan Harvey atas anugerah penyelamat hidup Anda, saya tidak akan pernah melupakannya. Fu Qingzu tampak hormat, dan memandang Harvey dengan hormat. Semuanya, bangun. Harvey mengangkat tangannya dan menatap Fu Gongcheng, Presiden Fu, sepertinya kamu tahu semua hal yang terjadi selama ini, kan? Ya, semuanya. Fu Gongcheng sepertinya berusia 10 tahun, tangannya mengepal, matanya merah, dan suaranya serak. Dong Guota, binatang buas ini, dia menginginkan posisi presiden, dia mengambilnya. Tapi, mengapa dia menginginkannya? Membunuh putra saya, mempermalukan istri saya, dan membunuh begitu banyak murid baik saya. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak pernah merasa kasihan padanya, mengapa dia ingin menyalahkan saya? Saya pikir saya, Fu Gongcheng, pintar, tapi aku tidak menyangka akan ada serigala bermata putih di sisiku. Melihat adegan ini, Harvey juga menghela nafas. Salah satu rasa sakit terbesar dalam hidup adalah bahwa orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Putranya dibunuh, istrinya dipermalukan, dan bawahannya dikejar dan dibunuh, kebencian semacam ini cukup untuk membuat siapapun gila. Ayah. Fu Qingzu memegang tangan Fu Gongcheng dengan erat dan tersedak, sekarang bukan waktunya untuk bersedih, kita harus membalaskan dendam ibu kita, kakak tertua kita dan saudara kedua kita, dan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Benar. Kita harus mempersiapkan dan menghancurkan Dong Guota. Ya, kita harus menghancurkan binatang buas itu. Song Li He Li Tanggang juga bergema, dan penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Harvey memikirkan sesuatu dan bertanya, Presiden Fu, masuk akal bahwa dengan basis dan kekuatan kultivasi Anda, saya khawatir seluruh provinsi Fujian Selatan tidak akan memiliki saingan. Bahkan jika Dong Guota melakukannya sendiri, itu tidak akan berhasil. Tapi mengapa kamu terluka begitu parah? Mungkinkah kamu dikepung oleh banyak tuan? Tidak. Fu Gongcheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, hanya ada satu orang yang menyakitiku. Apa? Satu orang. Mendengar ini, Fu Qingzu dan Song Li tercengang. Harvey sedikit mengernyit, seperti yang diharapkan. Hanya ada satu orang yang melukai Fu Gongcheng dengan parah. Saya juga menemukannya ketika saya merawat Fu Gongcheng. Cedera Fu Gongcheng memang semua disebabkan oleh satu orang. Presiden Fu, apakah Anda tahu siapa orang itu? Harvey bertanya. Saya tidak tahu siapa orang itu. Fu Gongcheng menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, saat itu sudah larut malam dan cahayanya sangat lemah. Orang itu mengenakan pakaian malam dan topeng hitam. T melihat penampilannya. Namun, senjata yang digunakan pria itu adalah tachi, dan ilmu pedang yang dia lakukan sangat kuat dan aneh. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tahu banyak seni bela diri, dan saya belum pernah melihat ilmu pedang seperti itu. Oleh karena itu, saya pikir orang itu mungkin pendekar pedang dari negeri Sakura. Di negeri Sakura, semua pedang secara kolektif disebut sebagai pedang, dan pedang yang paling umum digunakan adalah pedang. Pendekar pedang dari negeri Sakura. Ekspresi Fu Qingzu berubah. Mungkinkah Dong Guota dan orang-orang dari negeri Sakura bersekongkol melawanmu? Pelacur itu, dia benar-benar bekerja sama dengan orang-orang negeri Sakura untuk membunuh rekan senegaranya sendiri, sialan. Jika semua murid di asosiasi seni bela diri tahu tentang ini, Dong Guota akan tamat. Aku akan mengumumkannya sekarang dan membiarkan semua murid asosiasi seni bela diri Fujian Selatan tahu. Aku ingin melihat bagaimana Dong Guota begitu agung. Song Li, Jiang Wenhu, dan Li Tanggang meraung marah. Satu demi satu, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Sebagai murid asosiasi Wushu, yang paling mereka benci adalah seseorang berkolusi dengan orang luar dan menyakiti rekan senegaranya. Menjadi impulsif. Fu Gongcheng mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, semua ini hanya spekulasi. Apakah pendekar pedang dari kerajaan Sakura yang menyakitiku atau tidak, dan apa hubungan antara orang itu dan Dong Guota, kami belum tahu. Jika kita bertindak gegabah seperti ini, kita pasti akan terkejut. Presiden, apa yang Anda katakan? Song Li buru-buru bertanya. Fu Gongcheng mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dalam waktu seminggu, Asosiasi Wushu Fujian Selatan akan mengumpulkan semua murid dan memilih kembali presiden? Saya pikir pada hari ketika ketua dipilih, Dong Guota akan merasa bahwa dia telah memantapkan dirinya sebagai ketua, dan itu juga saat ketika dia paling tidak waspada. Oleh karena itu, selama kita tiba-tiba muncul pada saat itu, kita pasti akan dapat mengejutkan Dong Guota. Orang yang membantu Dong Guota dari belakang pasti akan muncul untuk membantunya menyelesaikan rintangan. Setelah orang itu menembak, kita bisa menilai apakah orang itu adalah pendekar pedang dari negeri Sakura.
Tidak masalah, kita semua masih hidup, kita memiliki banyak bukti pembunuhan Dong Guota terhadap rekan senegaranya Minan Wuxing, dan kita juga dapat menyatukan para murid untuk membunuhnya. Jika ya, itu akan lebih baik, memutilasi rekan senegaranya sudah merupakan kejahatan serius, dan kolusi dengan orang luar adalah dosa yang lebih besar lagi. Pada saat itu, bahkan jika kita tidak melakukannya, semua murid asosiasi Wushu tidak akan mentolerirnya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan hari ini adalah melindungi diri kita sendiri dan mengumpulkan bukti pembunuhan Dong Guota terhadap sesama prajurit. Ya, 4. Fu Qingzu mengangguk lagi, dan harapan muncul di hati mereka. Harvey tersenyum sedikit, Fu Gongcheng ini pantas disebut rubah liar, dia menganalisis pro dan kontra begitu cepat, dan memikirkan cara untuk menggulingkan Dong Guota dalam satu gerakan. Sayangnya, aku sekarang seperti ini, bahkan jika kamu ingin membunuh pencuri itu, kamu tidak akan berdaya. Fu Gongcheng menghela nafas dalam-dalam, lalu mengangkat matanya untuk melihat Harvey, dan memohon, Tuan Harvey, tidak masalah apakah saya, Fu Gongcheng, akan menjadi presiden atau tidak. Saya hanya berharap untuk membunuh Dong Guota, untuk membalas istri dan anak-anak saya, dan untuk membalas murid-murid saya yang baik. Tuan Harvey, saya tahu Anda bukan orang biasa. Anda sangat ahli dalam pengobatan dan seni bela diri. Bahkan Presiden Ning mempercayai Anda. Jadi, saya harap Tuan Harvey dapat membantu saya sekali lagi dan membunuh Dong Guota untuk saya. Selama berhasil, saya akan mentransfer semua properti saya atas nama Anda, Tuan Harvey. Tuan Harvey, saya mohon. Fu Qingzu memandang Harvey dengan ekspresi menyedihkan, dan bergumam, ayahku sangat kaya, dan aset pribadi ayahku adalah 20 miliar. Selama Anda dapat membantu ayah saya, 2 miliar akan menjadi milik Anda. Dan, mulai sekarang, kami semua menghormati Anda, kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Song Li, Jiang Wenhu dan Li Tanggang juga berlutut. Saya mohon Tuan Harvey untuk membantu presiden kita. Suara itu keras dan sungguh-sungguh, bergema di seluruh ruangan. Semuanya, bangun. Harvey tersenyum ringan, lalu membantu Song Li dan mereka bertiga berdiri. Presiden Fu, karena aku telah menyelamatkan hidupmu, secara alami aku akan membantumu menghidupkan kembali asosiasi Wushu dan membunuh Dong Guota. Menyegarkan kembali cabang-cabang asosiasi Wushu China Selatan juga merupakan kepercayaan Presiden Ning kepada saya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah ini, Anda masih dapat terus menjadi ketua asosiasi Wushu Fujian Selatan dan mengelola asosiasi Wushu Fujian Selatan dengan baik. Adapun transfer properti, lupakan saja. Bab 438. Mendengar kata-kata Harvey, Fu Gongcheng, Fu Qingzu dan yang lainnya semua terkejut. Ini adalah 20 miliar, cukup untuk membuat orang gila. Tapi anak laki-laki di depannya menolak untuk mengatakan bahwa dia menolak. Namun, Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya menganggap itu normal. Industri dengan nama Erlene tersebar di seluruh provinsi Guangdong Selatan dan Barat, dan banyak taipan di kedua provinsi tersebut benar-benar bekerja untuk Erlene. Jika dikatakan siapa yang terkaya di kedua provinsi, tidak diragukan lagi Erlene. Melihat ekspresi Fu Gongcheng dan yang lainnya, Harvey tersenyum, tidakkah kamu pikir aku sengaja menolak dan berpura-pura menjadi bangsawan? Jika kamu memikirkan seseorang seperti itu, kamu salah. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tertarik dengan uang. Begitu dia mengatakan ini. Sudut Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mengapa kalimat ini begitu familiar? Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Crazy Blade berbisik, berpura-pura. Fu Qingzu tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa pria di depannya cukup menarik. Dia terlihat seperti penyendiri dan dunia lain, tapi dia sebenarnya baik dan banyak bicara. Mungkin, pria yang sangat baik memang seperti ini. Bersikaplah serius ketika Anda harus serius, dan menjadi lucu ketika Anda harus lucu. Jangan takut dengan penghinaan, perhatikan bunga-bunga mekar dan jatuh di depan pelataran, dan tidak ada niat untuk pergi atau tinggal, dan langit penuh dengan awan. Fu Gongcheng tersenyum canggung, Tuan Harvey, saya tahu bahwa dengan keadaan Anda saat ini, Anda seharusnya tidak terlalu tertarik pada hal-hal duniawi. Namun, ini adalah sedikit dari niat Fu, dan saya harap Anda harus menerimanya. Anda menyelamatkannya. Kehidupan Fu. Saya juga menemukan putri saya dan 3 murid saya yang baik. Fu benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi yang begitu besar. Saya juga berharap Tuan Harvey memberi Fu kesempatan untuk membalas, saya mohon. Ya, Tuan Harvey, jangan menolak, terimalah. Jiang Wenhu juga menyeringai dan menerima hukuman itu. Song Li dan Li Tanggang juga setuju, berharap Harvey akan menerima kebaikan Fu Gongcheng. Harvey menggaruk kepalanya dan benar-benar tidak tahu bagaimana menolaknya. Dia memikirkannya dan berkata, Presiden Fu, 20 miliar terlalu banyak, Anda hanya perlu kesadaran simbolis. 10 miliar. Fu Gongcheng meludahkan 3 kata dengan ringan, dan kemudian berkata, jika Tuan Harvey masih menolak, maka kami akan segera pergi dan tidak pernah mengganggu Tuan Harvey. Berbicara, Fu Gongcheng meminta Fu Qingzu untuk membantunya berdiri, dan dia hendak pergi. Oke, Presiden Fu, saya berjanji, jangan bergerak, kaki Anda tidak baik. Harvey menggelengkan kepalanya tidak percaya. Oke. Fu Gongcheng tersenyum. Setelah kejadian ini, saya akan meminta seseorang untuk segera melalui formalitas. Harvey mengangguk dan berkata, kamu harus tinggal di sini akhir-akhir ini. Ini relatif tersembunyi di sini, dan orang-orang dari Menara Dongguo tidak dapat menemukannya di sini dalam waktu singkat. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberi tahu mereka kepada Tianxun. Oke, kalau begitu ada Tuan Guru. Fu Gongcheng tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Harvey mengobrol dengan Fu Gongcheng lagi, dan kemudian membawa Zhao Tianxun keluar dari ruangan. Saudara Yor, mengapa saya tidak mengirim beberapa saudara untuk menonton? Zhao Tianxun menyarankan. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang berkumpul di sini, tapi itu akan menarik perhatian Dong Guota. Jadi, selain Fu Gongcheng dan yang lainnya, aku, Jian Hen dan Kuang Dao bisa tinggal di sini. Bahkan jika orang-orang Dong Guota benar-benar mengetahuinya, mereka tidak akan pernah ingin membawa Fu Gongcheng pergi. Oke. Zhao Tianxun mengangguk, dan merasa bahwa Harvey benar.
Semuanya, mari kita bersiap dengan baik untuk pertempuran dengan Gao Zhenyang dan Sui Tianhao beberapa hari ini. Harvey berkata. Ya, saudara York. Zhao Tianxun dan Wang Qi menjawab dengan suara keras. Setelah itu, setelah menjelaskan beberapa kata lagi, Zhao Tianxun dan Wang Qi pergi. Jian Hen, pedang gila, kalian masing-masing memilih kamar dan beristirahat. Harvey melambaikan tangannya dan berjalan ke sebuah ruangan di lantai 2. Setelah memasuki ruangan, Harvey berdiri di depan jendela, memandang laut di kejauhan, dan menyalakan sebatang rokok. Masalah asosiasi sudah mendapat petunjuk, tunggu saja rapat pemilihan dimulai dan orang di belakang Dong Guota muncul. Tentu saja, Harvey punya pertanyaan. Jika pendekar pedang dari negeri Sakura benar-benar membantu Dong Guota, apa tujuannya? Demi uang, saya rasa tidak. Asosiasi Wushu Fujian Selatan adalah cabang dari Asosiasi Wushu China. Sebagai salah satu organisasi paling terkenal di China, kepentingannya bagi China terbukti dengan sendirinya. Tidak. Mungkin bagi pendekar pedang dari bunga Sakura untuk mendirikan yayasan untuk sedikit uang. Musuh yang begitu kuat. Untuk apa? Harvey merasa ada kabut di depannya, dan dia tidak bisa melihat kebenaran sampai dia membersihkannya. Baiklah, mari kita tunggu sampai pendekar pedang yang merebut kerajaan Sakura. Sekarang, jarak hanya 2 hari sebelum aku bertemu dengan Gao Zhenyang dan Sui Tianhao. Aku masih tidak tahu orang macam apa kedua orang ini. Juga, tidak jelas siapa yang mendorong mereka melawan mereka. Misteri datang satu demi satu, membuat Harvey merasa seolah-olah dia terjebak dalam pusaran air. Hah! Harvey Chang menghela napas dan menghabisi pantatnya. Lupakan saja, ambil satu langkah pada satu waktu, dan kebenaran akan selalu terungkap. Kemudian, Harvey mengeluarkan baju ganti dari tas kanvas dan berjalan ke kamar mandi. 10 menit kemudian. Harvey menyenandungkan nada kecil, menyeka rambutnya dengan handuk, dan berjalan keluar dari kamar mandi. Tetapi pada saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa? Itu. Harvey bertanya dengan curiga. Siapa yang akan mengetuk pintu Anda malam ini? Tanda pedang atau pedang gila? Apakah mereka mencari diri mereka sendiri? Memikirkan hal ini, Harvey berjalan mendekat dan membuka pintu. Namun, saat pintu dibuka, mata Harvey langsung lurus. Itu tidak lain adalah Fu Qingzu yang berdiri di pintu. Wanita itu seharusnya sudah mandi, dengan rambut setengah panjangnya yang sedikit lembab, dan tetesan air kristal nakal jatuh di tulang selangkanya, berkilauan dalam cahaya-cahaya. Mungkin noda darah dan debu di tubuhnya tersapu bersih, dan kulit wanita itu seperti batu giok suet hangat yang telah dibersihkan dari debu, memancarkan cahaya putih dan lembut yang awalnya miliknya. Karena tidak ada perubahan piyama, wanita itu masih mengenakan lengan pendek hitam ketat, tetapi celananya telah dilepas, dan dia hanya mengenakan sepasang hot pants hitam, yang sepenuhnya menunjukkan sosok anggunnya. Saya tidak tahu apakah itu karena gugup, wanita itu memerah dan berbentuk almond, pemalu seperti pohon willow, dan dengan malu-malu tidak berani menghadapi Harvey. Melihat wanita di depannya, Harvey kehilangan akal sehatnya dan jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi segera, Harvey tiba-tiba terbangun. Apa yang kamu pikirkan, wanita ini adalah putri Fu Gongcheng? Batuk-batuk. Harvey batuk 2 kali dan berkata, Nona Fu, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Fu Qingzu sedikit menundukkan kepalanya dan berbisik, ayah saya meminta saya untuk melayani. Kamu. Harvey segera bereaksi terhadap ini. Fu Gongcheng, rubah tua ini, tampaknya dia masih khawatir bahwa dia tidak benar-benar ingin membantu mereka, dan dia bahkan mengirim putrinya ke sini. Tak tahu malu dari diriku sendiri. Aku sudah dewasa, aku tidak membutuhkan orang lain untuk menjagaku. Harvey tidak bisa menahan tawa, dia melambaikan tangannya, tidak, kamu bisa kembali dan beristirahat. Ayahmu bahwa aku sangat ingin membantunya dan membiarkan dia menjaga hatinya. Taruh di perutmu. Bab 439. Sebenarnya aku. Suara Fu Qingzu menjadi lebih rendah, dan wajahnya menjadi lebih merah. Apa kau malu membicarakannya? Harvey tercengang, kalau begitu aku ikut denganmu, tunggu sebentar, aku akan berpakaian. Tidak. Fu Qingzu gugup untuk sementara waktu, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak. Harvey bingung dengan gadis ini. Aku akan pergi sendiri. Setelah berbicara, Fu Qingzu lari seperti kelinci yang ketakutan. Ketika Fu Qingzu pergi, Harvey membeku di tempat, sedikit tersesat. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Aneh. Harvey tidak terlalu memikirkannya, setelah menutup pintu, dia berlatih sebentar, dan kemudian tertidur. Sekitar jam 12 di tengah malam. Rongcheng, Dongjiku. Ini adalah pusat Rongcheng, daerah paling makmur. Berbagai pusat perbelanjaan, gedung, dan toko terletak di sini. Bahkan di malam hari, itu lebih sibuk daripada siang hari. Namun, di gedung bertingkat tinggi ini, ada clubhouse setinggi 6 lantai, luas, berdekorasi mewah dan indah. Nama clubhouse ini adalah Supreme Clubhouse. Meskipun ini hanya sebuah klub, seluruh Rongcheng, dan bahkan seluruh Fujian Selatan, tahu bahwa klub tertinggi adalah klub hiburan pribadi di bawah kamar dagang tertinggi, dan itu juga merupakan markas dari kamar dagang tertinggi. Ini adalah surga bagi orang kaya dan impian bagi orang miskin. Saat ini, ada ruang konferensi di lantai atas klub tertinggi. Di kantor besar, gelap, hanya proyeksi di dinding yang memancarkan cahaya. 2 pria parubaya duduk di kedua sisi meja konferensi besar. Salah satu dari mereka sedikit lebih gemuk, mengenakan kemeja katun dan linen merah jujube, dengan wajah yang telah melalui perubahan hidup, dengan sejumput rambut putih di dahinya, tetapi matanya setajam serigala liar. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang tertinggi, Gao Zhenyang, yang dikenal sebagai Serigala Tua. Orang lain kekar dan agung, dengan rambut pendek dan pelipis putih. Meskipun sudut matanya penuh kerutan, dia masih terlihat garang. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang King Tian, Sui Tianhao, yang dikenal sebagai anjing gila. Pada saat ini, keduanya melihat proyeksi di dinding dengan hormat. Sebuah gambar diproyeksikan pada proyektor. Mengenakan setelan jas putih dan kemeja putih, seorang pemuda kurus dan tampan seperti pemuda tampan sedang duduk di sofa yang berharga dengan segelas anggur merah. Di samping pemuda itu, ada beberapa gadis cantik dan seksi yang menggosok bahunya dan memukuli kakinya.
Pemuda itu menggoyangkan gelas anggur merah dengan lembut, dengan suara lembut, Paman Gao, Paman Sue, bagaimana keadaannya? Gao Zhenyang menjawab dengan hormat, Tuan Muda Huang, kami telah membuat janji dengan anak itu, 2 hari kemudian. Jam 8 malam. Kita akan bertemu di Sovereign Hotel. Yah, semuanya. Ditangani sedikit lebih rapi. Pemuda itu mengangguk dan mengerutkan kening, meskipun kakek pindah ke Cina Tengah hanya untuk melawan harimau, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Cina Selatan. Seekor anak anjing tiba-tiba muncul dan berani mengambil sesuatu dari kami, yang membuat kakek sangat tidak senang. Oleh karena itu, tujuan Anda adalah untuk membasmi bocah itu sesegera mungkin, dan kemudian mengambil Nanyu dan Yuexi kembali. Tuan Muda Huang, Anda dapat yakin. Nah, kali ini dengan Tuan Kai dan Tuan Hong, tidak peduli seberapa kuat anak itu, hanya akan ada jalan buntu. Gao Zhenyang berkata dengan 2 manik-manik giok di tangannya sambil tersenyum. Itu benar. Selama anak itu mati, kamar dagang 5 naga akan menjadi tanpa kepala dan menjadi pasir yang berantakan. Akan mudah untuk menghancurkan kamar dagang 5 naga. Pria itu tersenyum sedikit dan berkata, Paman Gao, Paman Sue, maka saya akan menunggu kabar baik Anda. Selama Anda bisa melakukannya, kakek akan sangat senang, dan dia akan memberi hadiah kepada Anda berdua. Tuan Huang, tolong bersikaplah seperti orang tua untuk kami. Halo. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao tampak tersanjung dan tersanjung. Tidak masalah. Pria muda itu tersenyum ringan, dan proyektor di dinding padam. Sue Tianhao menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan menghembuskannya. Serigala tua, Anda mengatakan bahwa anak laki-laki yang dipilih Harvey untuk menentang lelaki tua itu, apakah dia gila? Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya cukup gila, tetapi pikirkanlah. Masih tidak gila seperti anak ini. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa Senzu sesederhana yang dia bayangkan? Gao Zhenyang menggelengkan kepalanya, saya khawatir anak ini akan benar-benar mati. Menyedihkan. Siapa yang mengatakan itu? Tidak. Sue Tianhao tersenyum dan mengangkat bahu. Malam itu sunyi. Pagi selanjutnya. Mungkin tadi malam sedikit lelah, jadi Harvey tidur sampai matahari terbit. Setelah bangun, Harvey mencium aroma yang menggoda begitu dia keluar dari ruangan. Dia mendongak dan melihat banyak piring telah diletakkan di atas meja di ruang makan. Ada semua jenis sarapan lezat di piring, termasuk telur goreng, sosis, sandwich, roti kukus, dan sepanci bubur millet di sebelahnya. Kelihatannya sangat menggugah selera. Segera, dia melihat Fu Qingzu, yang terlihat cantik dengan kuncir kuda, keluar dari dapur dengan sepiring acar. Wanita itu masih mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin, lengan pendek hitam sederhana dan skinny jeans hitam, pencocokan sederhana masih tidak bisa menyembunyikan wajah cantik dan sosok anggun wanita itu. Nona Fu, selamat pagi. Harvey menyapa sambil tersenyum. Ah. Mendengar suara Harvey, Fu Qingzu tercengang, menatap kosong ke arah Harvey, dan berkata dengan lembut, Tuan Harvey datang lebih awal. Setelah itu, Fu Qingzu buru-buru meletakkan acar di atas meja Tuan Harvey. Datang dan sarapan. Oke. Harvey mengangguk dan berjalan, Nona Fu, apakah Anda membuat ini? Dari mana Anda mendapatkan bahan-bahannya? Di pagi hari, saudara Zhao datang ke sini, membawa kursi roda, dan membeli beberapa bahan dan perlengkapan mandi untuk kita. Jadi, saya membuat beberapa dengan bahan-bahan itu, saya harap Tuan Harvey menyukainya, kata Fu Qingzu sambil sedikit tersenyum. Tidak buruk. Harvey berkata dengan kagum, Nona Fu, Anda adalah nona tertua dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan. Anda dilahirkan dengan kunci emas di tangan Anda, sehingga Anda dapat mengulurkan tangan untuk makan dan membuka mulutmu, tapi aku tidak menyangka kamu bisa memasak, luar biasa. Fu Qingzu sedikit malu, ayahku mengajariku sejak aku masih kecil bahwa perempuan harus tahu bagaimana menjadi mandiri dan tidak bergantung pada keluarga untuk segalanya. Selama mereka belajar mandiri dan mandiri, bahkan jika aura itu suatu hari hilang, mereka akan dapat bertahan hidup. Harvey membual dengan tulus, lalu mengambil roti daging dan mengunyahnya. Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Fu Qingzu menjadi lebih merah dan menjadi sedikit panas. Ah, aku akan mengambil susu. Fu Qingzu menutupi wajahnya, berbalik dan bergegas ke dapur. Harvey melihat ke belakang wanita yang melarikan diri itu, dan langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gadis ini memerah? Apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah? Tuan Harvey, selamat pagi. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat datang. Harvey menoleh dan melihat Li Tanggang mendorong kursi rodanya. Fu Gongcheng sedang duduk di kursi roda, diikuti oleh Song Li dan Jiang Wenhu. Bab 440.